salah satu dari pemohon kami itu pernah mengikuti debat Bawaslu. Mosi itu adalah terkait presidensial threshold. Sejak itu kami berinisiasi untuk mengajukan judicial review dengan draft-draft yang pernah dipelajari oleh komunitas kami, dan pada Februari kami mengajukan permohonan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Akhir Januari sampai pertengahan Februari. Kenapa kemudian diajukannya di akhir Februari atau setelah Pilpres? Ya karena alasannya diajukan sebelum Pilpres akan ada tekanan-tekanan politik. Nah makanya karena permohonan kami ini adalah murni akademik dan juga advokasi konstitusional, jadi kami ajukan sesudah Pilpres dengan harapan bahwa ini tidak akan ada tekanan politik dan tidak akan ada tekanan-tekanan dari pihak luar yang bisa membuat putusan dari MK itu berubah. Nah, kami bersidang dari Februari 2024 sampai Januari 2025, hampir 1 tahun bersidang itu sudah membuktikan bahwa memang MK ini perlu ruang untuk kemudian memikirkan lebih jauh dan dengan matang secara serta substansi hukum terkait dengan pasal 220. Kan walaupun 32 kali selalu terhambat di bagian legal standing. Nah, ketika kita terhambat di bagian legal standing, kita punya kemudian putusan 90, putusan 90 itu kami jadikan dasar, di mana putusan 90 memperbolehkan pemilih untuk menggugat undang-undang pemilu, dan di sini kita selaku pemilih menggunakan argumentasi bahwa kalau putusan 90 saja bisa, apa alasan MK itu menolak kami? Maka tidak logis ketika MK menolak permohonan kami ketika posisi kami sama-sama. Lebih lanjut lagi, kami juga menyebut bahwa kami ini subjek demokrasi, bukan sekedar objek demokrasi. Jadi ketika kami ini adalah subjek demokrasi, seharusnya legal standing kami sudah kuat untuk bisa lanjut ke pokok permohonan. Nah, yang masuk ke pokok permohonan, kami ini menggunakan kemudian argumentasi terkait dengan OLP atau Open Legal Policy terhadap pelanggaran moralitas, rasionalitas, dan keadilan yang intolerable, ditambahkan dengan bahwa fakta-fakta hukum pada pemilu 2024 itu terjadi namanya distorsi representasi. Kami harap dengan adanya presidensial threshold ini dihapuskan, suatu saat nanti akan ada inovasi-inovasi baru, kemudian juga adanya kebijakan-kebijakan yang lebih inovatif, tidak selalu konvensional. Presidensial threshold ini ya segera dimasukkan dalam produk hukum seperti revisi undang-undang pemilu, karena memang sudah banyak polemiknya. Kemudian untuk mencegah problematika lain, karena adanya presidensial threshold ini dihapuskan, kita harus tetap mengawal rambu-rambu yang MK berikan di putusan 62 itu. Terdapat 5 poin dalam rambu-rambu tersebut yang kita kawal agar tetap demokrasi kita tetap terlaksana dengan baik dan demokrasi kita tetap terjaga dengan baik.